Nama saya Rizky Kurniawan dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan kelas 2022C NIM 153. Di sini saya akan mereview sedikit tentang materi komunikasi advokasi kebijakan. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak kepada pihak lain, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Secara lebih luas, komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Jenis-jenis komunikasi. Berdasarkan bentuknya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi antara seorang dengan dirinya. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok seperti keluarga, teman, atau rekan kerja. Kemudian, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak yang luas seperti melalui media massa. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan situasi. Berikut adalah beberapa tujuan umum komunikasi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Kita menyampaikan informasi seperti memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu hal. Yang kedua, mempengaruhi orang lain, seperti mengubah perilaku, pendapat, atau sikap orang lain. Ketiga, membangun hubungan, seperti membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang keempat, menghibur, seperti memberikan hiburan dan kesenangan bagi orang lain. Yang kelima, mengekspresikan diri, seperti mengekspresikan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain. Selanjutnya, pengertian advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi dan mengubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan pihak yang menginginkan perubahan. Secara sederhana, advokasi kebijakan adalah upaya untuk memperjuangkan perubahan kebijakan yang dianggap tidak adil, tidak efektif, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan advokasi kebijakan. Tujuan utama advokasi kebijakan adalah untuk yang pertama, meningkatkan kualitas kebijakan publik agar lebih adil, efektif, dan akuntabel. Yang kedua, melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak oleh kebijakan publik. Yang ketiga, mempromosikan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Yang keempat, pentingnya advokasi kebijakan. Yang kelima, advokasi kebijakan merupakan salah satu cara penting untuk mempengaruhi perubahan sosial yang positif. Advokasi kebijakan dapat membantu untuk memastikan bahwa kebijakan publik berpihak pada rakyat dan melindungi hak-hak masyarakat. Yang keenam, dengan memahami pengertian tujuan, tahapan, teknik, dan pentingnya advokasi kebijakan, diharapkan Anda dapat berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulannya, komunikasi dan
adalah dua hal yang saling terkait erat. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk menyampaikan pesan tentang masalah kebijakan, mempengaruhi pengambilan kebijakan, dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung perubahan kebijakan. Pemaparan materi dari saya tentang materi komunikasi advokasi kebijakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.